Halo semua, perkenalkan nama saya Georgi Susanto dan teman saya. Saya Gita Hiwanul Solihah. Dan saya Krisanti Anastasia Silaban. Kami dari BINUS Student Learning Community atau BSLC akan membawakan video tentang pendidikan informal pada anak di Indonesia. Video ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Selamat menyaksikan. Pendidikan informal pada anak di Indonesia. Tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tahunnya di Indonesia. Kita mengenal terdapat dua macam pendidikan pada seorang anak, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Untuk lebih mengenal pengertian, fungsi, contoh, dan bagaimana dinamikanya di Indonesia, yuk kita bahas lebih dalam. Pendidikan informal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, spesifiknya pada pasal 27 tentang pendidikan informal. Disebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan pendidikan belajar secara mandiri. Pendidikan ini bersifat fundamental atau mendasar bagi seorang anak untuk melanjutkan pendidikannya selanjutnya. Misalkan taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Lalu, apa perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan informal pada anak di Indonesia? Pada umumnya, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan antara pendidikan informal dan formal di Indonesia. Seperti yang pertama, tidak ada kurikulum tertentu pada pendidikan informal. Tidak seperti pada pendidikan formal yang memiliki kurikulum yang diatur oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah anggota keluarga menjadi tempat seorang anak berinteraksi. Keluarga secara sederhana yang terdiri atas ayah, ibu, dan saudara bisa menjadi tempat seorang anak berinteraksi, sekaligus menjadi tempat pertama si anak belajar bersosialisasi. Yang ketiga, bahan pembelajaran yang sederhana. Tidak seperti pada pendidikan formal yang memiliki beberapa mata pelajaran, pendidikan informal mengajarkan hal-hal yang bersifat fundamental atau mendasar untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu yang keempat, tidak terikat pada waktu dan tempat. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan informal tidak terikat pada waktu dan tempat. Tidak seperti pendidikan formal yang memberlakukan waktu istirahat, bel masuk, dan bel pulang sekolah. Tempat pembelajaran anak dapat dimulai di mana saja, namun pada umumnya dapat ditemukan pada lingkup keluarga. Ciri atau karakteristik pada pendidikan informal anak di Indonesia selanjutnya adalah anggota keluarga menjadi tempat seorang anak berinteraksi. Lalu nomor 6, informal. Tidak ada sistem penilaian sebuah angka maupun akreditasi berbentuk huruf pada pendidikan ini. Sehingga tidak ada juga yang namanya rapot sekolah. Penilaian hanya terkait dengan norma serta kebiasaan yang dilakukan anak berdasarkan lingkup tumbuh si kecil. Lalu yang ketujuh, tidak ada ujian atau tes yang bersifat formal lainnya. Lalu yang terakhir, kedelapan, adalah tidak mengenal usia. Setelah mengenal ciri-ciri dan karakteristik pendidikan informal, apa sih fungsi dan tujuan dari pendidikan informal ini? Yang pertama adalah membantu meningkatkan hasil belajar anak di masa mendatang. Yang kedua, membantu tidak hanya pertumbuhan fisiknya, namun juga pertumbuhan mental si anak. Lalu, yang ketiga, membentuk kepribadian anak yang baik sesuai dengan norma, adat, kebiasaan, dan kesantunan anak. Yang keempat, membantu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, atau dengan kata lain supaya anak lebih mengenal dirinya sendiri.
Lalu yang kelima, tidak lain membantu anak lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya nanti. Contoh-contoh pendidikan informal yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pendidikan etika, lalu ada pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan sopan santun, dan sosialisasi dengan lingkungan. Pendidikan budi pekerti biasanya diberikan orang tua tentang cara bersikap dan berperilaku anak untuk menjadi orang yang baik dan santun kepada orang tua, menolong sesama, dan saling menghormati antar umat beragama. Lalu, pendidikan agama biasanya berupa mengucap salam ketika memasuki rumah, mengajarkan sholat, mengajarkan berdoa, dan mengajak ke tempat ibadah. Pendidikan etika biasanya berupa menyapa orang yang dikenal untuk menunjukkan keramah tamahan, lalu mengajarkan kata tolong, permisi, dan terima kasih. Pendidikan moral biasanya tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Pendidikan sopan santun biasanya berupa tentang jika ingin meminta sesuatu, menggunakan kata tolong, jika melakukan kesalahan baik kecil maupun besar, sengaja maupun tidak, gunakan kata maaf, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih jika anak telah ditolong oleh seseorang. Dan yang terakhir, dalam sosialisasi dalam lingkungan, berupa mengajarkan memberikan pertolongan bagi anggota keluarga yang lain, menjaga kebersihan dan keindahan dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah yang sering terjadi pada pendidikan informal dalam keluarga. Yang pertama, komunikasi di antara orang tua dan anak tidak berjalan harmonis. Orang tua cenderung mendominasi komunikasi sehingga tidak terjadi suasana dialogis dalam keluarga. Yang kedua, pengetahuan orang tua mengenai pola asuh anak sangat minim. Lalu yang ketiga, tidak menetapkan visi yang jelas dalam mendidik anak-anaknya. Yang keempat, ada kurangnya kesadaran untuk melakukan pembagian peran dalam keluarga. Dan yang terakhir, ada tidak terbiasa untuk menciptakan aturan dalam keluarga. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwasanya masih banyak masalah yang terjadi pada pendidikan informal bagi anak dalam keluarga di Indonesia. Lantas, solusi seperti apa yang dapat dilakukan agar tidak ada lagi masalah pada pendidikan informal bagi anak dalam keluarga yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak. Yang kedua, orang tua perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pola asuh anak, baik melalui buku, video, maupun pengalaman seseorang yang memiliki pola asuh anak yang baik. Yang ketiga, dengan menetapkan visi atau tujuan yang jelas dalam mendidik anak. Yang keempat, mengajak anak untuk terlibat aktif dengan melakukan tugas dalam keluarga, seperti contohnya dengan membagi tugas untuk melakukan pekerjaan rumah. Lalu yang terakhir adalah dengan menciptakan aturan dalam keluarga, agar anak terbiasa untuk disiplin, namun tidak dengan melakukan pengekangan, sehingga anak tidak akan merasa adanya tekanan. Dengan demikian, dari penjelasan yang telah kami sampaikan, mulai dari latar belakang, karakteristik atau ciri-ciri, fungsi, dan tujuan, contoh pendidikan informal di Indonesia, masalah-masalah yang sering terjadi pada pendidikan informal dalam keluarga, serta solusi akan permasalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan informal itu sangatlah penting keberadaannya bagi anak-anak di Indonesia. Karena bukan hanya di sekolah saja kita dapat belajar, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat juga kita dapat belajar dan mengambil berbagai pelajaran yang berharga. Karena pendidikan pertama yang kita dapatkan adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jika seorang anak mendapatkan kasih sayang yang cukup, maka mereka juga akan memberikan kasih sayang yang sama bagi keluarganya. Kasih sayang tersebut membuat anak merasakan bahwa ia dibutuhkan dalam keluarganya, dan merasa bahwa keluargalah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup mereka.
Dengan demikian, akan timbul suatu situasi yang saling membantu, saling menghargai, saling mendukung antara orang tua, anak, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut jika dapat terlaksana dengan baik, maka sangatlah besar pengaruhnya dalam proses perkembangan anak. Untuk mengakhiri video tentang materi pendidikan informal pada anak di Indonesia, di sini saya Gita, mewakili rekan-rekan saya Jordi dan juga Krisanti, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga kesalahan selama pemaparan yang telah kami berikan dalam video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna dan juga dapat digunakan untuk membantu pendidikan informal pada anak di Indonesia menjadi lebih baik di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.